Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Salam bahagia di Mimha. Pertama-tama kita panjatkan syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberi Allah nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang kami hormati, saya atas nama Kepala Divisi Pendidikan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Ayah Bunda menitipkan putra-putri tercinta pada Madrasah Model Mimha, Madrasah Interaktif Miftahul Huda Bandung. Kami melayani unit pendidikan PGRA Mimha Permata Ilmu, Mimha Ibtidaiyah, dan Mimha Sanawiyah Informatika. Memasuki tahun pelajaran 2020-2021, di mana proses layanan akademik masih belum dapat dilangsungkan secara tatap muka, maka kami berkewajiban untuk menyampaikan beberapa hal tentang kesiapan Mimha memberikan layanan terbaik kepada putra-putri terkasih ayah dan bunda. Untuk pertama kali kami akan memberikan informasi terkait dengan visi misi dari Mimha, yaitu cerdas berkarakter tauhid. Visi kami Mimha yang pertama adalah cerdas, dan visi yang kedua kami adalah berkarakter. Cerdas yang kami maksudkan adalah Mimha mengembangkan 4 kompetensi kecerdasan, baik kecerdasan intelektualitas, kecerdasan sosial emosional, kecerdasan spiritual, dan juga adversity atau kedaya tangguhan. Semuanya kita kemas di dalam satu pola pendidikan yang terdiri dari pola didik, pola asuh, pembiasaan, dan juga pola ajar untuk pengembangan adversity. Nah, untuk karakter yang kami kembangkan ada 4 karakter utama. Yang pertama aspek jujur, yang kedua adil, tanggung jawab, dan juga santun. Di mana kita ingin kita berittiba kepada Rasulullah SAW dengan dasar ilmu yang kuat, di mana kita nanti bisa memenuhi segala kewajiban yang pada akhirnya kita bisa memberikan dan menebar kebaikan bagi sesama. Oleh karena itu, tentunya guna mencapai visi tersebut, kami sadar bahwa pembelajaran yang harus kami lakukan adalah yang pertama adalah holistik, yang kedua adalah terintegrasi antara kecerdasan dan juga karakter. Untuk itu juga kami menyiapkan satu organisasi dan juga lembaga pendidikan yang memiliki 2 karakteristik yang kita kembangkan, yaitu modern dan juga profesional. Nah, seluruhnya itu kami kemas dan juga kami landasi dengan nilai-nilai tauhid dan keluhuran ya tentang keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan pendidikan Mimha ada 9 aspek yang kita akan capai ya. Di antaranya adalah tentang kurikulum. Kita ingin menguatkan aspek kurikulum baik nasional, kurikulum muatan lokal maupun kurikulum kekhasan dari Mimha. Yang kedua tentang aspek pembelajaran. Ada 3 karakteristik pembelajaran di kita. Yang pertama adalah yang pertama adalah mudah, yang kedua menyenangkan, dan yang ketiga adalah menguatkan karakter. Kita menyebutnya adalah pembelajaran 3M. Yang ketiga, untuk aspek penilaian, kita kembangkan penilaian berbasis kompetensi, otentik, dan juga penilaian dengan level HOTS ya. Untuk kelulusan, kita punya ketuntasan jaminan kualitas. Ada 7 jaminan kualitas. Untuk pengelolaan, kita ingin lembaga Mimha punya 4 karakteristik lembaga. Yang pertama amanah, yang kedua profesional, yang ketiga modern, dan keempat adalah kekinian. Lantas bagaimana dengan aspek ke-6 SDM? Kita kembangkan aspek SDM di Mimha, baik guru maupun tenaga kependidikan. Yang pertama adalah kita tingkatkan kompetensinya. Yang kedua produktivitas.
yang ketiga berdaya saing, dan yang keempat tentunya memiliki nilai-nilai religiusitas yang kita tanamkan untuk seluruh SDM di MIMHA. Yang ketujuh tentang aspek sarpras, kita ingin sarpras dan juga sedang kita siapkan bagaimana sarpras yang kita memiliki 3 karakteristik ya. Yang pertama mutakhir, tetap kita perbarui, kita kembangkan dan juga kita berikan yang terbaik untuk sarana prasarana buat anak didik kita. Yang kedua fungsional dan tentunya harus estetik. Tentang pembiayaan, insya Allah kita akan menerapkan 2 hal, pembiayaan dan pengelolaan keuangan di kita. Yang pertama akuntabel dan kedua adalah transparansi. Dan terakhir semuanya dilandasi oleh aspek manajemen mutu. Kita ingin ada 3 karakteristik manajemen mutu. Yang pertama adalah right in every time, bahwa segala sesuatu yang kita kembangkan, kita siapkan adalah sesuatunya harus baik dimulai, diproses maupun di akhirnya. Yang kedua adalah continuous improvement, yaitu pengembangan mutu yang kita lakukan terus-menerus untuk hasil yang terbaik untuk layanan di MIMHA. Dan yang ketiga adalah budaya mutu atau quality culture. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang saya hormati, kita punya beberapa tahapan atau milestone 4 tahun pendidikan MIMHA ke depan, dan mohon doa dari Bapak, Ibu, dan Ayah, Bunda semua. Insya Allah di tahun 2022, 2023 kita ingin berikhtiar menjadi madrasah model terbaik di Jawa Barat. Oleh karena itu, di tahun 2020-2021, kita punya tahapan tahun kedua, yaitu pengembangan mutu. Apa saja yang kita lakukan di dalam kegiatan pengembangan mutu ini? Yang pertama, kita akan meningkatkan kerjasama mutu pendidikan. Yang sudah kita lakukan adalah bekerjasama dengan pihak UIN. Kita sudah menandatangani kerjasama untuk meningkatkan mutu guru dan tenaga kependidikan. Kita kerjasama juga dengan Universitas Islam Bandung, tepatnya dengan Fakultas Psikologi. Kita juga sudah menandatangani kerjasama dengan Rektor Telkom University untuk Digital School, dan juga dengan Dinas Lingkungan Hidup. Dan terakhir kita bekerjasama dan juga sistering school dengan Sekolah Serembang di Malaysia. Yang kedua, kita juga menyiapkan aspek yang paling penting di dalam proses pendidikan, yaitu guru dan juga kepala sekolah. Insya Allah kepala sekolah kita sudah bersertifikasi, dan juga untuk kelas kita sudah menyiapkan kelas interaktif khusus untuk di MI. Kita akan ada pembagian kelas tahfidz dan bilingual yang akan dimulai pada tahun 2020 dan 2021. Untuk di MTS Informatika, kita juga akan mengembangkan 3 peminatan untuk pengembangan diri siswa. Yang pertama adalah pengembangan diri aspek IT atau komputer. Yang kedua di pengembangan English atau bahasa Inggris, dan yang ketiga adalah di Al-Quran. Bapak, Ibu yang saya hormati, pengembangan mutu yang lain adalah di tahun ini kita menyiapkan menjadi Madrasah Adiwiyata. Ini kita sudah bekerja sama dengan salah satu sekolah yang sudah adiwiyata tingkat nasional, yaitu SD Arafi, dan juga dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kota Bandung. Dan terakhir, ini penting sekali, apalagi di era pandemi ini ya, bahwa kita sedang mengembangkan pengelolaan layanan akademik dengan menggunakan Learning Management System berbasis Google Suite ya, Digital Library dan juga EduBox. Untuk program layanan penunjang, kami juga menyiapkan layanan perpustakaan dari mulai Digital Library, ada Reading Time, perpustakaan keliling, ada pekan literasi, publikasi literasi, dan juga ada duta literasi. Termasuk juga kita kembangkan layanan bimbingan konseling ya, dari layanan orientasi, informasi pribadi sosial, konseling, observasi kematangan anak, pola asuh, dan juga pendampingan untuk anak berkebutuhan khusus atau ABK. Hal yang terakhir yang wajib kami sampaikan adalah kebijakan tentang pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini, yang kami menyebutnya dengan home learning. Ada beberapa kebijakan. Yang pertama adalah pembelajaran kita arahkan di pembelajaran jarak jauh atau PJJ, dan kami menyebutnya dengan home learning
dikemas secara blended learning ya, atau ada online-nya dan juga ada offline-nya. Yang kedua adalah nanti pada saat pelaksanaan pembelajaran itu diadakan penyesuaian waktu, karena memang ketentuan kebijakan pemerintah tidak boleh melebihi dari 50% belajar tatap muka. Nanti juga insya Allah guru-guru kita akan tetap melakukan monitoring pembiasaan spiritual dan yomiyah anak-anak di rumah dengan menggunakan Google Form, dan juga materi pengetahuan kita kemas secara faktual, konseptual, dan juga prosedural. Untuk materi keterampilan kita orientasikan kepada produk dan proyek. Insya Allah nanti guru akan memberikan jadwal 2 mingguan kepada orang tua murid. Di situ nanti akan ada kompetensi yang harus diselesaikan oleh siswa, dan juga akan ada laporan kepada orang tua murid hasil dari kegiatan 2 mingguan. Terakhir, kita sedang mengembangkan learning management system, dan insya Allah nanti akan kita terapkan di tahun ajaran baru dengan menggunakan Google Suite, dan di dalamnya nanti ada kegiatan classroom management setiap kelas dan juga setiap siswanya. Bapak Ibu yang kami muliakan, terima kasih atas perhatian dan juga kepercayaan kepada kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada kita, nikmat iman dan Islam, dan juga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia di Mimha.